Guys, di dalam video ini kita akan membahas mengenai titik berat dari suatu benda. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah supaya kalian dapat menentukan titik berat dan pusat massa dari benda-benda yang beraturan maupun tidak beraturan. Kemudian kalian juga bisa menerapkan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Guys, di dalam soal-soal yang kita temukan pada pembahasan sebelumnya atau yang kita bahas, bahwa titik berat itu, jika benda itu simetris, maka titik beratnya selalu dianggap berada di tengah-tengah, seperti pada gambar yang tangga ini. Karena dia simetris, kita anggap ini sebuah persegi panjang, maka titik berat selalu dianggap di tengah. Kemudian juga sama dengan meja ini. Karena meja ini simetris, maka kita selalu menganggap titik berat selalu berada di tengah-tengah. Oke? Nah, demikian juga sebuah benda yang berbentuk silinder atau bola, titik beratnya kita selalu anggap berada di tengah-tengah. Oke, jadi kalau benda yang simetris, titik beratnya selalu berada di tengah-tengahnya. Saya misalkan seperti ini, maka kita akan gambar titik beratnya di tengah-tengah. Ini adalah titik beratnya. Oke, kalau bola atau bentuk lingkaran, maka dia juga berada di pusat jari-jarinya atau di tengah-tengah. Nah, apa itu titik berat? Kalau kalian perhatikan di video ini ada pen saya. Nah, ketika setiap partikel yang ada di dalam pen ini, ya, dia memiliki berat. Nah, berat dari setiap partikel ini terakumulasi atau dijumlahkan menjadi sebuah resultan berat, ya, yang bekerja di tengah-tengah. Sehingga ketika saya pegang pen ini, maka semua berat ini, ya, resultannya berada di tengah-tengah. Bagaimana kalau benda itu tidak simetris atau gabungan dari beberapa bentuk? Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Nah, kalian saksikan apa yang dilakukan oleh orang di dalam video ini. Nah, mengapa hal tersebut mungkin dilakukan jika ditinjau dari fisika? Mari kita bahas ya. Kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut pada video sebelumnya, sebenarnya dia sedang mengatur atau menggeser-geser titik berat gabungan dari sistem yang ada di video tersebut. Jadi dia geser sehingga titik berat yang sistem atau gabungan benda-benda yang ada di video tersebut tepat berada di bawah tumpuan atau support, sehingga keseimbangan terjadi. Nah, jadi ini sama seperti yang saya tampilkan di gambar ini. Jadi botol ini dia juga seimbang karena titik beratnya ini di sini itu sama dengan tumpuannya. Nah, itu sama dengan video yang dilakukan pada orang sebelumnya. Dia mengatur sehingga titik berat sistem atau gabungan dari banyak benda-benda atau sampai palu dan sebagainya itu, titik berat gabungannya itu berada tepat di bawah supportnya atau sistemnya. Nah, selain titik berat benda-benda simetris yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berikut ini adalah daftar titik berat untuk beberapa bidang 2 dimensi yang seperti bisa kita lihat pada tabel berikut. Kalau segitiga, maka titik beratnya
terhadap sumbu Y ya, kita ambil sepertiga dari tingginya. Kalau jajaran gejang, belah ketupat, persegi panjang, kita ambil setengah dari tingginya. Oke, dan yang lainnya bisa kalian perhatikan ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah mungkin titik berat itu berada di luar benda? Misalnya titik beratnya berada di luar bangun ini. Ya, mungkin saja ya. Kita ambil contoh kalau sebuah benda berbentuk ring. Ya, lingkaran. Lalu di bawahnya ada bendanya berbentuk ring ya. Seperti ini. Maka titik beratnya itu pasti akan berada di tengah-tengah. Nah, itu sudah di luar dari benda ini karena bendanya hanya cincin ini saja. Jadi mungkin saja ya, kalau kalian dapat perhitungannya di luar dari benda itu, tidak masalah, asalkan perhitunganmu tepat. Nah, bagaimana menentukan titik berat gabungan? Jadi kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini sebuah benda yang tidak beraturan, tapi benda ini dianggap ya terdiri dari partikel-partikel kecil, ya, partikel-partikel kecil dengan berat masing-masing dan menyumbang torsi ke titik O. Ini ya titik O 0,0. Ya, jadi kita misalkan benda ini memiliki banyak partikel, yaitu partikel 1 dengan berat W1, partikel 2 dengan berat W2, oke? Dan W1 itu memberikan torsi, jika ditinjau dari titik O 0,0, maka lengan torsinya adalah X1. Oke? Maka kita dapat W1 kali X1. Nah, kemudian untuk berat partikel yang kedua, yaitu W2, di sini ya W2, dia juga memiliki lengan torsi, kita lihat tegak lurus ya. Lengan torsi itu X2 dari titik 0. Maka kita dapat W2 dan X3. Nah, jikalau benda itu masih ada partikel ketiga, keempat, kelima, maka W3 kali X3. Nah, jumlah dari torsi setiap partikel itu akan sama dengan berat total dari partikel ini, yaitu W ya. W ini adalah berat total dikali jarak tertentu X. Nah, itu kita akan hitung berapa ini. Ini yang mau dicari. Nah, X ini adalah titik beratnya, koordinat X ya, titik beratnya. Maka dari persamaan ini, kita bisa turunkan menjadi seperti ini. X sama dengan W1X1, W2X2, dan seterusnya, bagi dengan W. W itu adalah berat total. Berat total tentu saja akumulasi atau jumlah dari berat partikel 1 tambah berat partikel 2 dan tambah berat partikel 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah berat total semua partikel. Nah, kalau dituliskan dengan notasi sigma, maka akan menjadi seperti ini. Sigma WI XI per WI. Bagaimana kalau kita tinjau dengan sumbu Y? Sumbu Y akan menghasilkan persamaan yang sama ya. Jadi kita anggap bahwa dia itu kita balik posisinya ya. Jadi X jadi Y. Ya, W1 kali Y1, W2 kali Y2. Per total juga. Maka kita mendapatkan rumus yang sama. Oke. Oke, mengapa titik berat seringkali disebut sebagai pusat massa? Ya. Nah, kita akan bahas di slide ini ya. Nah, jangan lupa bahwa hukum kedua Newton mengatakan bahwa berat sama dengan massa kali gravitasi. Nah, kita substitusikan rumus ini ke dalam titik berat. Dan asumsinya gravitasi di setiap titik itu sama. Karena benda ini dianggap benda yang kecil ya. Kita tahu bahwa gravitasi itu bisa berubah di setiap ketinggian, itu memiliki gravitasi yang berbeda-beda. Tapi ketika benda itu kecil, maka selisih ketinggiannya itu sangat kecil. Sehingga kita anggap bahwa gravitasi itu sama. Sehingga kita dapatkan persamaan ini ya. Jadi W1 itu sama dengan M1 kali G. W2 M2 kali G. Nah, kita bisa faktorkan G di sini. G ya, lalu M1 kali X1 ya, tambah M2 kali X2 tambah dan seterusnya ya. Per. Ini juga kita bisa faktorkan G. G sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya. Dan G-nya kamu coret. Sehingga kita dapatkan rumus pusat massa.
Dari pusat massa pada penjelasan sebelumnya, kita bisa turunkan menggunakan rumus massa jenis ya. Massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Jadi ketika jadi M ini kita bisa ganti dengan massa sama dengan massa jenis kali volume. Kita asumsikan bahwa semua benda itu homogen, artinya dia memiliki massa jenis yang sama. Oke? Nah, maka kita akan turunkan dan mendapatkan rumus ini. Jika objek 3 dimensi, maka kita tinjau volumenya. Karena objek 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Oke? Jadi M ini kan MI kali XI kan. M ini kita substitusi menjadi massa jenis kali dengan volume. Maka X sama dengan Rho kali V1 kali X1 tambah Rho kali V2 kali X2 dan seterusnya. Per Rho kali V1 tambah Rho kali V2 tambah seterusnya. Nah, massa jenis ini bisa kalian coret karena semua homogen. Sehingga didapatlah persamaan ini. Nah, untuk objek 2D, ya termasuk yang Y ya. Nah, untuk objek 2 dimensi, berarti kita anggap bahwa objek ini memiliki ketinggian atau mungkin ketebalan yang sama. Jadi kita asumsi dia adalah sebuah balok atau sebuah prisma. Ya, kita tahu bahwa prisma adalah luas alas, volumenya ya, volume adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena dia objek 2D, maka tingginya kita abaikan atau kita anggap sama. Maka X sama dengan V itu berarti A1 kali T kali X1 tambah A2 kali T kali X1 dan seterusnya. Per volume 1 berarti A1 kali T tambah A2 kali T dan seterusnya. T-nya itu sama semua, maka kita boleh coret. Ini 2 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk objek 2 dimensi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah bagaimana dengan objek 1 dimensi? Untuk objek 1 dimensi, maka kita hanya tinjau panjangnya saja, karena dia memiliki lebar yang sama. Ya. Kita tahu bahwa luas A, ya, A itu ya panjang saya pakai karena dia pakai L ya, L itu berarti length ya, length times width. Nah, dia punya width itu lebar ya, dia punya lebar yang sama semua. Maka lebarnya bisa dicoret ya. Jadi kita turunkan persamaannya menjadi seperti ini. Jadi kan tadi A1 kali X1 tambah ini X ya. Dan seterusnya. Jadi A itu kita cari L kali width kali X1. L1 ya, karena yang lebarnya kita anggap sama. Per, ini jadi L1 kali W plus L2 kali W. Nanti W-nya boleh dicoret. Maka didapatlah persamaan untuk objek 1D. Untuk mempermudah kalian mengingat rumus-rumus yang tadi, maka Bapak akan permudah ya. Jadi untuk mencari sumbu X, ya pusat berat, maka kalian menggunakan volume. Kalau untuk 3D ya, 3D, maka menggunakan volume kali X1. Volume 1 kali X1 tambah volume 2 kali X2. Jadi perkalian antara setiap volume sama jaraknya dari titik 0, okay, per total volume. Nah, untuk objek 2D, maka yang volume diganti dengan luas. Ya, maka total volume juga diganti dengan total luas. Nah, gampang kan? Kalau untuk 1D, kalian hanya perlu tinjau panjang. Jadi, volume diganti dengan panjang. Total volume diganti dengan total panjang. Nah, bagaimana dengan Y? Jika Y, kamu hanya perlu menggantikan X saja dengan Y. Maka selesai. Jadi rumus tadi itu nggak susah. Inilah ringkasannya. Oke, ini adalah contoh pertama ya.
sebuah palu terdiri dari bagian kepala yang berbentuk silinder ya dengan massa 2 kg. Berarti ini kepalanya, M1-nya sama dengan 2 kg. Dan diameter 8. Oke. Serta tangkai yang berbentuk silinder juga. Jadi dengan massa M2 sama dengan 0,5 kg. Dan panjang. Jadi panjang ini adalah 26 cm. Jika palu tersebut dilempar, berputar ke udara, berapa jauh dari atas dasar ya? Jadi berarti ditanya ini, X ini. Atas dasar tangkai letak titik yang membentuk lintasan parabola. Nah, titik yang membentuk lintasan parabola ini adalah pusat beratnya atau massa. Jadi ketika kita lemparkan palu ini, maka titik-titik yang saya gambar ini adalah posisi dari pusat beratnya atau pusat massa dari palu ini, yaitu sejauh X dari dasar. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Karena diketahui adalah massa, maka kita pakai rumus massa ya. X sama dengan M1 kali X1 tambah M2 kali X2. Karena hanya ada dua benda, jadi hanya ada massa 1 dan massa 2. Oke, per total massanya M1 tambah M2. Oke, kita masukkan. M1 itu 2 kg. Nah, tapi hati-hati kan, harus tentukan X1 dari dasar palu ini, karena di soal diminta kan dasar atau dasar tangkai. Maka berapakah X1-nya? Saya gambarkan ya. Nah, X1 adalah ini. Kita tahu bahwa kalau benda ini simetris, maka titik beratnya itu di tengah-tengah, berarti 4 cm kan? Ini 8, berarti di tengah-tengah. Berarti di sini ada 4 cm. Sedangkan dari dasar palu sampai ke bagian kayunya itu ada 26. Maka X1 sama dengan 26 tambah dengan 4 cm. Kenapa 4? Karena pusatnya di sini. Di tengah-tengah, yaitu 4 cm. Maka 2 kg kali dengan 26 tambah 4, yaitu 30. Kemudian ditambahkan dengan M2. M2 itu 0,5. Oke, X2-nya di mana? X2-nya di tengah-tengah ini. X2-nya sama dengan 26 bagi 2, betul nggak? 13 ya. Ini 0,5 kali 13. Per 2 tambah 0,5. Maka kita dapat 60. Ya, 2 tambah 3, 30, 60. Tidak masalah jika satuannya masih dalam sentimeter, berarti nanti X-nya juga dalam sentimeter. Ya, tambah 6,5 bagi sama 2,5. Sama dengan 6,5 bagi 2,5. Didapat 26,6 cm. Artinya titik berat dari palu ini berada pada 26,6 cm dari dasar palu. Oke, ini contoh 2. Itu sebuah benda dengan bentuk seperti pada gambar ya. Nah, ditanya berapa pusat massa dari benda ini. Kalau kita lihat gambar ini, kita lihat bahwa benda ini adalah sebenarnya 2D, betul tidak? 2 dimensi. Kalau 2 dimensi, maka kita hanya perlu mencari X-nya menggunakan luas kan. Jadi A1 kali X1, ini luas kali X, tambah A2 kali X2, dan seterusnya. Per jumlah dari luas A1 tambah A2, dan seterusnya. Karena ini benda 2 dimensi. Nah, berarti kita perlu cari luas dari benda ini. Nah, untuk sumbu Y, ya, kita tidak perlu hitung lagi, karena kalau kita tinjau dari sumbu Y, ya, maka benda ini itu simetris. Saya gambar ulang lah ya, saya ubah posisinya. Kalau dia seperti ini, ya, ini ya, maka benda ini pasti simetris nih. Maka titik beratnya, atau pusat massanya itu, akan berada di tengah.
Artinya, kalau ini 0, maka ini 7,5 cm. Berarti Y-nya adalah sini. Y. Oke, Y sama dengan 7,5 cm dari bawah. Nah, yang perlu kita hitung adalah X, karena X-nya itu tidak simetris lagi. Jadi kita misalkan X itu adalah merupakan sebuah benda dengan luas berbentuk persegi ya. Nih, dikurangi dengan luas segitiga, betul nggak? Maka kita pakai rumus X sama dengan A kali X1, A1 kali X1 tambah min. Kenapa negatif? Karena dikurangi kan, dikurangi dengan A2 kali X2. Jadi ini yang hilang nih, dikurangi ya. Bagian yang ini hilang. Ini hilang. Makanya minus ya. Per A1 kurangi dengan A2. Oke, mari kita hitung ya. A1 itu 15 kuadrat ya. Kali dengan X1. X1 ya, berarti A1 kali X1 kan berarti sebuah persegi. Sebuah persegi berarti titik beratnya pasti berada di tengah-tengah. Maka 7,5. Ini ya, sebuah persegi. Maka ini X1-nya. 7,5. Kan kita anggap dia persegi utuh. Ya, persegi utuh ya, dikurangi sama segitiganya. Oke. Nah, sekarang A2. Bagaimana cara mencari A2? A2 adalah sebuah segitiga kan, setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah kali alasnya kita anggap 15. Tingginya itu 7,5, betul nggak? Oke. Kali dengan jaraknya. Nah, jaraknya kita perlu tinjau dengan sangat teliti ya, karena jaraknya kan dari sumbu ini. Maka jaraknya itu dari sini sampai ke titik berat segitiganya, X2. Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah segitiga, ya, maka titik beratnya itu berada sejauh ini 1/3 dari H-nya, ini 2/3 dari H-nya. Lihat di tabel yang sebelumnya ya, ini 1/3 dari H. Jadi kita hitung yang 2/3 H saja, berarti X2 sama dengan 7,5 tambah 2/3 kali 7,5. Maka jawabannya adalah 10. 7,5 berarti 12,5, betul ya? 12. Jadi kita dapat ini 7,5 tambah dengan 5 ya, karena 2/3 kali 7,5. Ini dapat 12,5. Maka kalikan dengan 12,5. Per luas 1 itu 15 kuadrat kurangi dengan ini luas kedua ini 7,5 kuadrat. Maka X kita dapat sebesar 5,8 cm dari posisi ini, dari sumbu ini ya. Berarti titik beratnya adalah 5,8 cm. Maka jawabannya adalah X itu 5,8 dari sudut kiri bawah ini, dan X 7,5 dari sudut kiri bawah. Y sama dengan 7,5. Jawabannya adalah A.